Selamat kembali bertemu rekan-rekan. Kita lanjut ke materi berikutnya dari Subpandas, yaitu data frame ya. Setelah tadi melihat video mengenai series pada Pandas ya. Nah, misalkan kita juga bisa membuat dari sebuah dictionary ya. Sebagai contoh, ini ada key, nama, panjang, dan bobot ya. Yang masing-masing memiliki nilai value ya. Misalkan nama value-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua panjang datanya pada setiap key itu ada 6. Oke. Berikutnya kita simpan di variabel yang bernama df. Nah, kalau kita print df, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi karena indeksnya nggak kita definisikan, maka indeksnya adalah angka 0 sampai 5. Nah, namanya value-nya ada anaconda, sanca, sampai tambang ya, ada panjang dan juga ada bobot. Nah, ini kalau kita tulis df.head, jadi df.head itu akan mengeluarkan nilai 5 teratas. Tapi kalau df.tail ya, tail bahasa Inggrisnya itu tail, bahasa Indonesianya itu ekor ya gitu. Jadi ujungnya itu tailnya itu adalah 5 teratas. Jadi kita bisa ganti df.tail ya. Nah, indeksnya dari 0 sampai 6 naik 1. Ini df kolom adalah nama-nama kolom yang ada pada data frame atau df. Nah, berikutnya values-nya juga bisa kita ekstrak ya, tinggal tulis df.values. Panjangnya berapa? Panjangnya 6 ya. Jadi meskipun tadi pada dictionary kita masukkan key-nya 3, tapi len df-nya itu bukan 3, tapi 6 sekarang ya. Jadi len df-nya itu adalah indeksnya gitu. Ya, jadi ini kebalik nih dari dictionary. Kalau dictionary yang dilihat len itu adalah key-nya ya. Seberapa panjang pun dari value-nya tetap yang dihitung adalah jumlah key ya. Nah, tapi kalau data frame atau pandas itu berbeda. Jadi hati-hati. Meskipun sumbernya sama, sumbernya adalah dictionary ya. Nah, kita bisa tulis df nama ya, df bobot. Nah, di sini kita bisa cetak. Jadi kita pengen nulis key-nya itu nama ya, indeksnya itu nama, atau sorry, kolomnya itu nama, dan mengeluarkan baris ke 0 ya. Jadi bisa tulis df nama 0. Atau bisa kita tulis df nama dot loc ya, location 0, indeks 0. Jadi antara yang kanan dengan yang kiri ini yang saya highlight itu nilainya true. Artinya kedua-duanya memiliki nilai yang sama ya. Nah, tapi di mana bedanya nanti akan mengetahui kalau dieksplor lebih lanjut. Yang pasti direkomendasikan menggunakan log atau .ilog instead of yang seperti ini gitu. Jadi seperti ini tuh memang mudah dibaca, tapi ada beberapa hal ya itu tidak bisa menggunakan metode ini. Nah, ini misalkan contohnya memodifikasi ya. Jadi kalau kita tulis df at 0, nama. Artinya kita mau mengubah di indeks ke 0, di baris ke 0 pada kolom nama gitu ya. Jadi di baris ke 0 pada kolom nama. Jadinya anaconda. Sehingga kalau kita cetak df.head, namanya ini berubah menjadi anaconda. Memang awalnya apa? Misalkan kalau lupa. Nah, awalnya itu namanya adalah anaconda pakai K ya. Kayak kan anaconda. Sekarang anacondanya pakai C ya, anaconda ya. Itu berhasil diubah. Nah, bisa nggak kalau saya pengen pakai df kurung kotak nama, kurung kotak 0 sama dengan petik anaconda? Bisa nggak? Jawabannya harus coba sendiri. Ya, nanti kabarin saya bisa atau enggak. Ya di kolom komentar juga boleh. Jangan yang ntar kayak YouTuber ya, dikit-dikit di kolom komentar. Oke, berikutnya ini DF status bahaya. Sebelumnya ada nggak status bahaya? Sebelumnya nggak ada. Jadi ini kita bikin kolom baru status bahaya yang isinya ada 6 value ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita mengisi kolom baru ya, sehingga kolomnya jadi ada 4, ada nama, panjang, bobot, status bahaya. Line df-nya ada berapa? Line df-nya tetap ada 6 ya, bukan ada 4, line df-nya tetap ada 6.
Oke, seperti itu kira-kira. Jadi otomatis yang 5 ini untuk baris pertama, yang keempat untuk baris kedua, ya, sampai baris kelima atau indeks keempat. Nah, kita juga bisa melakukan identitas kolom melalui dictionary ya. Jadi ini misalkan seperti ini, di contoh yang tadi, mirip yang tadi ya, misalkan. Nah, jadi namanya kawat, panjangnya 5, bobotnya sekian, terus bahayanya 3. Jadi nanti var 1 ini dia akan masuk ke dalam data baru si DF ya. Gitu. Jadi kan nggak ada tuh yang namanya kawat ya, adanya cuma sampai beludak. Nah, jadi ini bisa kita input seperti ini ya, DF sama dengan DF append var 1, ignore index true. Jadi di append ya. Nah, di sini ada muncul future warning, jadi ini masih bisa digunakan, tapi nanti append ini akan dihapus. Terus kalau pennya dihapus, pakai apa dong? Gitu kan? Pakainya concat gitu. Pakainya concat. Nah, jadi rekan-rekan yang sedang menonton video ini silahkan dicoba menggunakan df.concat ya. Apa yang juga bisa gitu ya. Sehingga cuma nanti muncul error warning ya. Ini future warning itu artinya nanti metodenya pada .append itu akan dihilangkan ya. Akan diganti dengan yang lebih stabil yaitu concat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada nambah ke 6 ya. Ada yang kawat 5,0, 10, dan 3. Nah, selama ininya sama, pasti akan match masuk langsung otomatis di data frame. Nah, saya menggunakan tail karena ini 5 terbawah ya. Nah, ada juga identitas tanpa kolom ya. Sebagai contoh, saya tulis gini, var2 siput 351. Lalu dflog len ds ya. Len df itu berarti banyaknya data atau banyaknya baris ya. Nah, baris yang len, baris yang terakhir, itu kita isi var2, di mana var2 nilainya siput 351. Nah, jadinya gini, siput 351 ya. Jadi ini yang dimasukkan ya, tapi nggak ada identitas kolom, nggak ada identitas kolom nama, panjang, bobot, status bayang nggak ada, tapi semuanya value. Jadi kalau kita lihat dia hanya input value berupa string, integer, integer, integer ya. Beda dengan yang sebelumnya, jelas nama kawat panjang meter 5, bobot 10, status bahaya 3 ya. Nah, kita bisa juga tanpa menggunakan identitas kolom. Nah, ini untuk menghapus satu kolom, tinggal del spasi df panjang m. Satu kolom panjang akan hilang ya. Atau kita bisa drop indeks ke 0, jadi satu baris itu hilang semua, itu yaitu baris si anaconda ya. df.drop dalam kurung indeks sama dengan 0. Nah, jadi hilang semua pada indeks ke 0 ya. Nah, kira-kira itu rekan-rekan semuanya. Selamat kembali belajar dan nanti jika ada pertanyaan silakan kita diskusikan di kelas onsite ya, kira-kira. Jangan lupa mengeksplorasi dan mencoba hal-hal baru di Pandas maupun di NumPy yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Cai Chen.